adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi kita di Ibadah Sekolah Minggu pada hari Minggu 24 Mei 2020. Adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati kita dan diri kita duduk yang manis ya. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis,
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih sehat. Tuhan, berkati kami, orang tua kami, sekolah kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita hari ini mau belajar mengenai Roh yang mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Adik-adik, kita tahu kan kalau kita adalah anak-anak Allah dan kita percaya dan sayang sama Allah. Dan kita pasti ngerasa sedih kalau ada keluarga, saudara, atau teman-teman kita yang belum mengenal dan menerima Tuhan. Kita bingung harus ngapain, ragu, bahkan takut, gak tahu harus buat apa. Itu juga yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mereka gak percaya diri. Mereka takut, bahkan mereka bersembunyi. Sampai pada hari Pentakosta, saat semua umat Yahudi dari segala penjuru berkumpul untuk merayakannya, Roh Kudus dicurahkan di tempat para rasul berkumpul, dan mereka pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat itulah hati mereka diubahkan. Petrus bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa. Ia bersaksi tentang Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Hari itu pun kira-kira 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan. Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus karena takut, Petrus yang sempat gak percaya akan kebangkitan Yesus, Petrus yang hanya seorang nelayan, Petrus yang sama inilah yang akhirnya menjadi seorang penyelamat jiwa yang luar biasa. Adik-adik, Petrus bisa seperti itu, bisa berubah menjadi yang lebih baik karena dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan perubahan dan keberanian kepada kita semua. Jadi adik-adik, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diubahkan dan kita mampu melakukan hal yang mustahil. Kita itu Laskar Kristus. Tuhan lagi melatih kita dan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata Allah. Dan kita akan diurapi oleh Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk menjadikan kita pahlawan Allah yang gagah berani. Nah, kalau Roh Kudus memperbarui hidup kita, karakter kita, itu tuh contohnya tuh kayak gini. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, kita tuh suka marah-marah. Kayak disenggol dikit, marah. Terus diajak ngomong dikit, marah. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, jadi udah gak pemarah lagi. Terus abis itu, sebelum dipenuhi Roh Kudus, gak nurut sama orang tua suruh mandi, bilangnya entar masih main. Orang tua suruh ngerjain PR, bilangnya nanti deh. Tapi setelah diperbarui Roh Kudus, karakternya diubahkan, adik-adik jadi nurut sama orang tua. Jadi kalau disuruh mandi, jadi mandi. Terus disuruh ngerjain PR.
Seperti itu. Kalian mau nggak hidupnya itu diperbarui sama Roh Kudus? Karakternya itu diubah sama Roh Kudus untuk menjadi lebih baik lagi. Pasti kalian mau kan? Mau kan? Kalian mau kan? Pasti mau dong. Nggak ada orang yang nggak mau diubahkan untuk menjadi lebih baik. Nah, caranya gimana sih biar Roh Kudus memperbaharui diri kita, memperbaharui karakter kita? Caranya adalah melakukan firman Tuhan adik-adik. Dan kita juga harus minta untuk Roh Kudus memperbarui hidup kita. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus biar ubah sifat-sifat buruk kita menjadi sifat yang lebih baik. Dan itu pasti nanti Roh Kudus akan bantu kita. Dan Roh Kudus akan mengubah, memperbarui sikap dan pribadi kita. Nah, sekarang tugas sekolah minggu. Jadi adik-adik, tugas sekolah minggu ini adalah, jadi kalian tulis sifat buruk yang kalian punya, dan sebelahnya itu kalian tulis sifat yang baik yang ingin kalian punya. Contohnya, dari yang suka berantem jadi nggak suka berantem, terus dari yang bohong jadi yang jujur, terus itu yang nggak nurut sama mama papa jadi nurut. Kalian tulis kayak gitu ya. Oke? Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih ya karena sudah mendengarkan dengan baik dan duduk yang manis. Sekarang kita mau berdoa nih. Kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat sekolah minggu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk taat, dan kami minta Roh Kudus untuk memperbaharui karakter kami, sifat kami, supaya kami bisa jadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati orang tua kami, guru-guru kami, sekolah kami, bangsa dan negara kami, dan juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you.